Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Ibadah sesudah Pentakosta 8. Dalam ibadah Minggu pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Jonathan Tua Petel. Ajakan beribadah. Umat Tuhan, ada banyak alasan mengapa manusia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi alasan yang paling mendasar adalah karena Tuhan Allah yang menciptakan manusia, menyertai manusia dan memberikan nafas hidup bagi manusia. Intinya, Tuhan Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian dari pelengkap kidung jemaat 19 bait 1, 2, dan ketiga. Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Amin.
litani syukur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 12 bait pertama dan kedua. Kami muliakan namamu, Maharaja semesta, Anak domba yang tersembelih, Kau yang ada selamanya. Kami sujud di hadapanmu, Kau yang maha mulia. Hanya kepadamu yang kudus kami sujud menyembah. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di depan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pertama-tama kami Gemindo Jemaat Diaspora dan Simpatisan mengucap syukur kepadamu atas segala nafas hidup dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, baik yang sengaja ataupun tanpa sengaja, yang menyakiti diri kami sendiri, saudara-saudara seiman dan kepada sesama kami. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu, dan biarlah kami mengalami sukacita iman untuk tetap mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Baru 12 bait pertama dan kedua. Umat Tuhan, marilah kita dengarkan berita anugerah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita memuji Tuhan sejauh timur dari
Barat. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita dengarkan bersama-sama amanat hidup baru yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Umat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan. Pada pagi ini kami semua di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora mengucap syukur kepadamu. Karena kami yakin Tuhan, kami ada, kami sehat, itu semua karena campur tangan Tuhan bagi hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu, berkati kami semua, supaya pada waktu kami membaca firman-Mu Tuhan,
kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan bagi hidup kami, dan boleh kami melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami memberitakan kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu sesudah Pentakosta 8 terdapat di dalam kitab Mazmur 105. Mazmur 105 ayat pertama hingga ayat yang ke-11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-45. Mazmur 105 ayat pertama hingga ayat yang ke-11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-45. Saya akan membaca untuk jemaat semua. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ayat ke-45. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita semua aminkan bahwa kita ada sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Itu semua karena pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11 dan ayat 45 yang berbicara tentang puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Maka saya awali firman Tuhan dengan satu cerita tentang kesaksian dari sepasang suami istri yang mengakui kuasa Tuhan dalam segala kehidupan pergumulan rumah tangga mereka. Sepasang suami istri ini, mereka sudah menikah kurang lebih 5 tahun. Mereka rindu untuk memiliki anak.
Tetapi yang menarik adalah mereka sudah pergi ke tim medis, ke rumah sakit. Mereka sudah mengalami banyak proses untuk diperiksa. Tetapi dari hasil mereka, dari pemeriksaan mereka, mereka mendapat kesimpulan dari rumah sakit bahwa istrinya sulit untuk memiliki anak karena ada gangguan pada rahim istrinya. Akhirnya suami istri ini menyerahkan seluruh kehidupan pergumulan mereka, doa mereka untuk memiliki anak. Mereka seluruhkan seluruhnya pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan mereka punya keyakinan bahwa satu ketika mereka akan memiliki anak. Dari ketekunan doa dan ketekunan berharap kepada Tuhan, ada beberapa tahun kemudian mereka memiliki anak. Dan yang saya tahu mereka memiliki 2 orang anak. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi pergumulan kehidupan suami dan istri ini. Ada satu ucapan yang disampaikan oleh suami dan istri ini kepada saya. Kuasa Tuhan datang melalui doa. Dan kuasa Tuhan itu ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu ucapan yang menarik, satu ucapan yang penuh makna, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam hubungan dengan firman Tuhan pada saat ini, pemazmur mencatat ada 3 alasan mendasar yang menyebabkan pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan. Ada 3 alasan mendasar. Alasan yang pertama, karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub, serta keturunan-keturunannya. Dalam ayat 5 dan 6 mengatakan kepada kita semua, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ayat 5 dan 6 mau mengandung arti kepada kita bahwa keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan keturunan Yakub jangan melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mesti tetap berharap kepada Tuhan, karena keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan keturunan-keturunan berikut itu ada karena campur tangan Tuhan bagi hidup mereka, karena kasih Tuhan bagi hidup mereka, karena penyertaan Tuhan bagi hidup mereka. Alasan kedua, pemazmur mengakui perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya itu kekal untuk selama-lamanya. Dalam ayat 8 dan 9 mengatakan kepada kita semua, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Mengandung arti bahwa
apa yang diucapkan oleh Allah untuk menyertai Abraham, Ishak dan Yakub itu secara alkitabiah, secara nyata itu ya, benar dan amin, dan sangat terbukti dalam setiap kehidupan keturunan Abraham. Itu bukan kisah yang gampang, proses yang panjang dari seorang pribadi Abraham bersama istri dan anak-anak, perjalanan sampai kisah dilanjutkan dengan Musa, kisah dengan Yusuf, sampai keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Itu bukan hal yang gampang. Proses penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunan yang percaya kepadanya. Alasan yang ketiga, Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada anak cucu Abraham. Dalam ayat 11 mengatakan, firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Mengandung arti bahwa Tuhan memberikan tempat tinggal, tanah Kanaan. Tuhan memberikan tempat tinggal, Tuhan memberikan milik pusaka agar mereka tetap berdiam dan agar mereka tetap memuliakan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, karena 3 alasan inilah, maka pemazmur mengajak orang Israel, maka pemazmur mengajak kita semua orang percaya untuk tetap menaikkan syukur kepada Tuhan, untuk tetap bernyanyi kepada Tuhan, untuk tetap bermazmur kepada Tuhan, dan untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam hubungan dengan firman Tuhan dan kehidupan kita dalam persekutuan gereja Gimindo Diaspora dan kehidupan kita dengan masyarakat lingkungan dan pergumulan kehidupan kita dalam konteks coronavirus atau corona COVID pada saat ini. Hadir satu pertanyaan untuk kita. Mengapa ada manusia yang meragukan, dalam tanda kutip, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kuasa Allah pada masa kini? Saya pernah mendengar ada satu pernyataan dari seorang masyarakat. Ia mengatakan COVID makin meningkat. Orang yang kena, di manakah Allah? Ada 3 jawaban untuk kita. Jawaban yang pertama, karena manusia banyak melihat segala sesuatu dari perasaan dan emosi. Manusia banyak mengukur segala sesuatu dari perasaan dan emosi, bukan pada kebenaran firman Tuhan. Alkitab pada 2 ayat mengatakan kepada kita. Yang pertama mengatakan kepada kita, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia secara manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Kita bandingkan Kejadian pasal 6 ayat 5. Dan Alkitab yang kedua, ayat yang kedua mengatakan kepada kita, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Kita bandingkan Injil Yohanes pasal 9 ayat 3. Intinya dari dua ayat ini adalah virus corona bisa ada karena dosa. Virus corona ada karena dosa yang manusia lakukan. Virus corona ada karena ulah daripada manusia, karena kejahatan dari manusia. Ataupun sebaliknya, kalaupun virus corona ada, ini karena maksud Tuhan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Maksud Tuhan supaya manusia bisa mengalami pertobatan. Maksud Tuhan supaya manusia mengalami pemulihan dalam segala kehidupan manusia. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, agar manusia dewasa dalam mengenal firman Tuhan. Alkitab katakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar. Kita bandingkan Injil Lukas pasal 21 ayat 11a mengatakan itu. Intinya bahwa semua yang terjadi, corona COVID atau apapun, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Tidak usah kita pertanyakan itu. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tinggal kita menjalani dan kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, serta kita menjaga kesehatan kita. Jawaban yang ketiga, agar manusia tetap berharap dan beriman kepada Tuhan. Alkitab katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bandingkan Roma pasal 5 ayat 4 dan 5 mengatakan itu. Intinya supaya kita tetap berharap kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ada dua makna firman Tuhan untuk kita dalam ibadah ini. Makna yang pertama, dalam situasi corona COVID, dalam situasi pergumulan hidup kita, kita harus tetap memiliki mentalitas yang kuat untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Dan makna yang kedua, yakinlah jika Tuhan menyertai Abraham, jika Tuhan menyertai Ishak, dan jika Tuhan menyertai Yakub, Tuhan yang sama itu juga, yang dalam iman kepada Tuhan Yesus itu juga akan tetap menyertai dan memberkati kita, baik pribadi-pribadi kita di tengah-tengah kehidupan gereja, Gemindo Diaspora, keluarga kita, persekutuan kita, ataupun juga sesama kita. Amin. Selalu bagi kasih-Mu.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi ini kita masih menyiapkan persembahan syukur penggalangan dana penyelesaian gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Pada saat ini dalam ibadah minggu sesudah Pentakosta ke-8, kami telah memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya apa yang telah kami berikan Engkau berkati, dan biarlah persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini kita aminkan secara bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami imani dan Allah yang kami percaya. Pada saat ini Tuhan, kami semua di tengah-tengah gereja Gimindo Diaspora mengucap syukur kepadamu.
Karena kami yakin Tuhan bahwa sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih Tuhan bagi hidup kami. Pertama-tama Tuhan, dalam doa syafaat ini kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami atas setiap dosa yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu, yang menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti Engkau. Serta dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini mengucap syukur karena dalam ibadah ini kami semua telah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentang puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Pujian ini disampaikan oleh pemazmur dengan tujuan supaya umat Israel tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Umat Israel bernyanyi untuk Tuhan, dan umat Israel tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Firman Tuhan juga pada saat ini Tuhan mengajak kami sebagai umat-Mu untuk dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam segala kehidupan kami itu semua karena pertolongan Tuhan. Berkati kami supaya dari firman ini kami mengerti dan kami yakin bahwa Tuhan Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus tetap memberkati kami, baik dari hari kemarin, hari ini, dan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Urapi kami supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu dalam setiap kehidupan ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi kami presbiter di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora. Tuhan berkati dari ketua majelis jemaat, kami semua presbiter, begitu juga dengan komisi-komisi dari ibadah rumah tangga, komisi kaum bapa, komisi kaum ibu, sampai pemuda, remaja, anak-anak. Tuhan memberkati kami supaya biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap memuliakan Tuhan, dan berkati kami supaya biarlah kami tetap bersama-sama memuji Tuhan, bergandeng tangan, dan biar dari segala kehidupan yang kami lakukan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang mengalami sukacita, baik sukacita ulang tahun kelahiran, sukacita ulang tahun perkawinan, ataupun sukacita yang lain. Tuhan memberkati kami semua supaya dengan sukacita itu kami tetap mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan hidup ataupun juga dalam proses penyembuhan, dari Bapak dan Ibu Angel Hal Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Sumermata Simanjuntak, Ibu Grace Fernandus, Ibu Dolti Huta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, Anak Tresia, Ibu Rukuyam, Ibu Maria Winalti, Ibu Alta Borokombing, Pendeta Peter Okulsea, dan Ibu Marlina Seregara, ataupun juga yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan tolong memberkati kami. Berkati kami dalam setiap iman yang kami miliki. Berkati kami dalam setiap semangat yang kami miliki. Supaya biarlah Tuhan, kami semua tetap melangkah bersama-sama mengalami pemulihan yang hanya karena kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Begitu saat ini Tuhan, begitu juga dengan saat ini dalam ibadah ini Tuhan, kami semua yang melaksanakan
pelayanan pada saat ini. Dari Bapak Penatua Tommy Rompas, Bapak Diaken Raffi Tenu, begitu juga Saudara Romi, Saudara Yosia untuk musik, Saudara Yolanda, dan Saudari Ririn, ataupun juga yang tidak kami sebutkan. Tuhan tolong memberkati kami, supaya dengan pelayanan yang kami lakukan, kami tetap memuliakan Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya sukacita iman Tuhan tetap hadirkan bagi hidup kami. Terima kasih, inilah pergumulan kami di tengah-tengah gereja Gimindo Diaspora. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintah, Tuhan memberkati dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai RT/RW. Tuhan berkati juga aparat pemerintah, TNI, Polri. Tuhan juga berkati tim medis yang menangani COVID Corona. Tuhan memberikan kekuatan, semangat bagi mereka, supaya biarlah semua yang dilakukan mendatangkan kesehatan yang baik dan mendatangkan sukacita iman bagi rakyat Indonesia. Secara khusus juga kami berdoa untuk gereja Gimindo. Tuhan berkati dari Ketua Sinode, Sekretaris, para staf Sinode, para pendeta, presbiter, pelayan komisi-komisi. Tuhan memberkati kami semua, supaya biarlah kami semua tetap bergandeng tangan, bersama-sama melangkah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Gimindo Jemaat Diaspora Batam, kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan lewat grup WA masing-masing komisi. Demikian warta sepekan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Umat Tuhan dipersilakan berdiri, dan kita masuk dalam pengutusan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2.
Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita memasuki saat teduh. Inilah yang ku